Halo, apa kabar semuanya? Salam sehat selalu ya. Hari ini saya ingin berbagi tentang ini apa WhatsApp ya. WhatsApp. Ya, WhatsApp kali ini membuat kebijakan di awal tahun yang membuat heboh karena ada orang yang terkaya yang lagi bicara lalu mempromosikan satu aplikasi terbaru ya. Ya sebenarnya aplikasi nggak baru, udah lama, cuman aplikasi ini nggak jauh dari WhatsApp ya. Nah, juga pendiri dari WhatsApp sendiri salah satunya juga membicarakan soal satu program aplikasi yang terbaru juga. Tapi kali ini saya tidak membahas soal aplikasi yang terbaru, cuma saya sifatnya ingin menjelaskan saja, menginformasikan bahwa kebijakan itu sebenarnya nggak perlu ditakuti dan sebenarnya sudah terjadi di antara Facebook dengan yang lain, misalkan dengan handphone yang kita miliki ya. Di mana titiknya, di mana sebenarnya itu bisa sampai melebar kemana-mana ya. Cuman ini sifatnya hanya menjelaskan ya. Jadi tidak ada unsur apapun ya. Semoga bisa dimengerti dan saya berharap yuk kita mulai melihat kalau memang ini baik ya dipakai, kalau negatif ya udah nggak usah dipakai ya. Memilih apapun aplikasinya saya rasa perkembangan teknologi ya ujung-ujungnya ya ada teknologi yang terbaru ya. Yang penting nyaman dulu ya. Tapi kebijakan ini yang bikin saya menggelitik, kenapa bikin heboh gitu ya. Ya sebenarnya kebijakan seperti ini ya. Jadi saya menerimanya tuh di akhir Desember. Saya itu sudah terima, saya langsung setujui. Kebetulan saya pakai aplikasi WhatsApp yang bisnis ya. Itu terutama sebenarnya untuk aplikasi yang WhatsApp bisnis ini sebenarnya ya. Jadi uh, kebijakan yang pertama adalah layanan WhatsApp dan cara kami memproses data Anda. Jadi datanya kan memang dari tahun 2014 itu sebenarnya WhatsApp kan sudah dibeli sama Facebook ya. Jadi dengan nilai 19 miliar, wah fantastis ya. Waktu itu, ya kalau sekarang ya nilainya seharusnya lebih ya. Jadi hampir 227 triliun waktu itu ya, tahun 2014 ya. Sebelumnya sebenarnya juga Facebook sudah membeli Instagram, sehingga pada saat kita mau install itu kan selalu ada Instagram for Facebook. Begitu juga WhatsApp juga ada tulisannya for Facebook gitu ya. Jadi semuanya sebenarnya punya Facebook, dan kebetulan mungkin mulai tahun ini mulai datanya ini dijadikan satu. Ya, kan jadi data kita ini yang tadinya mungkin di servernya Facebook, di servernya WhatsApp sendiri, sekarang dijadikan satu data, big data yang ada di Facebook. Ya. Terus lalu yang kedua, cara bisnis menggunakan layanan yang dihosting oleh Facebook untuk menyimpan dan mengelola chat WhatsApp mereka. Jadi ini untuk ngelola, jadi untuk dikelola data yang ada ya. Baik itu mungkin mau disimpan, mau dibuang, atau mau mau di del secara keseluruhan. Tapi ini bahasanya kan jadi berubah kalau ini tidak diterangkan secara detail gitu ya. Nah ini mungkin akhirnya WhatsApp sendiri dari Facebooknya sendiri ini akhirnya mulai 12 Januari kemarin mengeluarkan informasi update bahwa mereka akan mundurkan. Kemarin kan mulai 8 Februari kalau nggak salah itu terakhir akan ya kalau nggak mau ngikutin ini, nggak setuju ya sudah, silakan dihapus gitu ya. Nah, itu dimundurin ya mulai 12 Januari kemarin informasinya. 12 Januari itu ada informasi update akan diundur ke 15 Mei ya. Mungkin ini jeda waktu yang saya rasa akan dipakai untuk menginformasikan atau mengedukasi ya, karena dengan penjelasan yang singkat ini yang ada kemarin itu saya rasa larinya bakal kemana-mana karena cukup pendek sekali gitu ya.
Jadi ini yang mungkin akan dipakai untuk disosialisasikan. Dan kebetulan Medcominfo kita juga mulai memanggil ya, dari pihak Facebook. Apa sih kepentingan ini semua gitu kan? Ya memang kita kan ada di Indonesia ya. Medcominfo akan hadir sebagai menjembatani untuk minta penjelasan ya. Jadi sebenarnya kekhawatiran yang sangat massal seperti ini saya rasa mungkin ditunda dulu gitu ya. Atau ya gak usah khawatir ya, kalau memang khawatir ya pindah aja. Kalau misalkan enggak ya udah nggak apa-apa, kan masih Mei dan ini juga masih ada runtutan, mungkin ada sosialisasi atau ada info lebih detail lagi. Karena begitu saya baca-baca ternyata secara detail ini enggak seperti yang ditakutin banyak orang ya. Lalu yang ketiga dulu deh, saya terusin. Cara kami bermitra dengan Facebook untuk menawarkan integrasi di seluruh produk perusahaan Facebook. Oke, memang Facebook kan ada ads-nya ya, advertising-nya ya. Dan itu bisa, jadi misalkan kita bisa minta misalkan dari orang terkaya, ya, minta dengan orang yang punya mobil, minta umur sekian, itu semua bisa dijadikan apa ya, background untuk minta iklan. Gitu. Sebenarnya ya, ini sebenarnya sudah terjadi secara mungkin kalau kita nggak sadar atau sadar, mungkin kalau kita setting di handphone kita. Ya, kita setting akun kita di handphone ya, pakai email, kita nyimpannya pakai email kita, lalu kita juga pakai penyimpanan phonebooknya juga ada di satu email kita, dan itu juga emailnya juga ternyata sama dengan email yang kita masukkan atau nomor telepon yang kita masukkan di Facebook. Secara tidak sadar sebenarnya saudara sudah sudah masuk di ranah terkoneksi dengan Facebook. Kalau coba saudara tanpa mengenal di sosial media dengan satu teman gitu, misalkan teman si A, save teleponnya di nomor tersebut ya. Jadi ngetik ya seperti di phonebook biasa. Jadi saudara tinggal masukkan namanya siapa, nomor teleponnya berapa, ya. Itu kalau kita masukkan di phonebook kita, secara tidak langsung, mungkin 2-3 hari tiba-tiba ada rekomendasi dari Facebook bahwa oh ini mungkin teman kamu. Ini tahu dari mana Facebook? Padahal kan sebelumnya ya Facebook nggak ngerti juga kan. Gitu. Tiba-tiba Facebook ngasih saran kita bahwa oh ini teman kamu ya, gitu. Mau friend apa enggak? Itu ya yang ibaratkan ya itu dikoneksikan datanya, ya. Karena apa yang email kita masukkan, lalu kita juga pakai email itu juga untuk akunnya di Facebook. Kecuali mungkin akun Facebook beda email atau beda email login atau beda HP, nomor handphone. Mungkin akan tidak terdeteksi seperti itu, ya. Cuman kalau misalkan sudah terintegrasi semuanya dengan handphone dan kita setujuin pada saat kita login di Facebook, ya otomatis data yang ada di phonebook kita itu akan dibaca oleh Facebook secara nggak langsung. Begitu juga pada saat kita mungkin browsing toko di marketplace ya, misalkan kayak Tokopedia, atau kita browsing aja di Google Play, misalkan kita ketik nyari aplikasi perbankan atau cari aplikasi toko online, itu saya yakin 1-2 hari ya, itu saudara akan dapat iklan-iklan yang tentang itu yang tadi kita search. Ya, di Tokopedia, dimanapun kayak Shopee, Lazada, Blibli,
itu juga akan sama, akan muncul iklan-iklan yang gak jauh dari itu di Facebook kita. Apa yang kita sudah pernah ketik. Ya, misal saya pernah cari misalkan obat COVID, ya udah paling besok saya tuh di Facebook saya ada iklannya soal obat COVID, gitu loh. Jadi sebenarnya datanya masuk nggak di Facebook? Nyatanya masuk. Ya, dari mana? Ya semua terintegrasi, saudara. Kalau nggak mau ya bedain aja emailnya yang dipakai di loginnya Facebook atau di Instagram kita. Instagram ya memang nggak ada iklan. Kalau nggak salah Instagram nggak muncul tapi endorsean banyak. Cuman kalau di Facebook kan ada iklan. Ya bentuknya status iklan atau iklan ads-nya yang bentuk banner, ya itu kan muncul. Ya karena kita gratis lah, kita pakai ya itu wajar ya. Jadi sebenarnya yang dari ketakutan-ketakutan yang ada, saya rasa mungkin dibalikin dulu. Kita jangan takut dulu, gitu kan? Kita mikir positif dulu dah, gitu. Tapi kalau bagi yang nggak bisa mikir positif, mungkin dia punya data yang sangat secret, yang benar-benar ini data mungkin kayak intelijen, gitu ya. Ya mungkin pakai Telegram lebih baik, gitu, karena Telegram nggak terdeteksi IP. Ya, itu yang saya tahu ya. Tapi begitu kita pakai macam-macam ya, saya signal nggak tahu ya, belum mempelajari itu. Dan saya juga kalau mau pindah ke signal silakan ya, nggak ada masalah semuanya ya. Apa yang ditakutin? Kalau saya sih ya install semuanya nggak apa-apa. Saya juga pakai bisnis, saya bisa pakai WhatsApp biasa ya. Bisnis memang saya pakai khusus untuk bisnis ya, pengolahannya ya. Dan saya takut apa yang karena saya nggak ada yang perlu ditutupi. Dan saya jelasin ini deh, saya dapat beberapa artikel ya, saya rangkum aja. Yang pertama, WhatsApp dan Facebook tidak dapat melihat pesan pribadi mendengar percakapan telepon kita, karena ujung-ujungnya setiap aplikasi itu ada namanya enkripsi. Walaupun IP kita terdetek ataupun dibilang IP kita muncul, itu paling kita ketahuan di sisi location ya. Kalau misalkan kita bukan intelijen atau kita nggak nakal gitu ya, nggak nakal misalkan pacaran singitan gitu, atau pacaran seenaknya sendiri atau punya mau selingkuh, nah itu mungkin ya takut. Cuman kalau enggak kan ngapain takut ya. Jadi lucu gitu loh kalau misalkan kita ini ketakutan sendiri ya, padahal secara enkripsi kita sudah dilindungi oleh back-end-nya, itu dienkripsi sama mereka ya. Enkripsinya end to end ya, end to end ya sudah antar kita gitu ya, dienkripsi. Jadi ketakutan itu mungkin dasarnya mungkin belum tahu ya, jadi kita perlu kasih tahu aja ya, masih terenkripsi sifatnya yang dijanjikan oleh Facebook, yang dijanjikan oleh WhatsApp yang dikelola oleh Facebook hari ini. Lalu yang kedua, WhatsApp tidak mencatat atau menyimpan chatnya kita atau panggilan telepon ya. Semua dienkripsi itu maksudnya dikodein gitu, di 001, bukan langsung muncul chat itu. Dan semuanya sifatnya backlink, bukan kita mau disebar-sebarkan ke user yang lain gitu. Bukan, kepentingannya mereka mungkin dari sisi data, dia butuh hanya untuk menginput advertisingnya mereka. Mereka memang butuh tahu umur berapa sekarang ya, terus itu. Kalau memang nggak dimasukin kan juga sebenarnya nggak ada masalah, atau dimasukin jadi friend, nggak banyak orang yang tahu juga nggak ada masalah ya. Jadi kalau takut ya data nggak usah terlalu komplit juga nggak ada masalah sebenarnya, gitu loh. Toh sebelumnya kita juga, kalau kita sudah punya nomor handphone, otomatis kan kita juga sudah dikirimi spam juga, sudah dikirim penawaran penipuan, sudah dikirim asuransi. Itu kan sama juga, berbagi data. Kalau takut ya sudah jangan pakai online. Ya susah juga ya, setiap kali beli nomor telepon
selalu dapat SMS itu, selalu dapat ini. Cuman ini bedanya kan ini Facebook mungkin lebih luas lagi data-data yang kita masukkan. Ya saran saya sih jangan komplit-komplit. Saya pernah komplit itu juga sering ditawari telepon-telepon nggak karuan ya, tapi sekarang saya udah encript, jadi nomor telepon saya itu hanya untuk only saya aja yang saya masukkan, tapi hanya untuk saya aja yang lihat gitu. Karena saya kadang-kadang inputnya pakai nomor telepon loginnya ya. Jadi itu yang diberitahukan sama pihaknya WhatsApp yang dimiliki oleh Facebook ya. Jadi masih terenkrip, jadi nggak usah ditakutkan. Lalu yang ketiga, WhatsApp tidak membagikan kontak. Nah, ini yang dimasukkan itu bukan kontak apa ya? Bukan kontaknya kita terus dikasihkan orang seenaknya. Ya. Ini perlu kita tahu. Jadi data kontak itu sama pihak WhatsApp itu dimasukkan di pusat informasinya mereka. Jadi bukan disebar-sebarin, bukan di back-end lah misalnya. Maksudnya di back-end. Jadi di sistemnya mereka. Ya mau dijadikan satu data gitu ya, yang dimiliki sama si Facebook, karena kan memang WhatsApp kan punyanya Facebook, ya wajar mereka melakukan itu ya. Lalu yang keempat, Facebook dan WhatsApp tidak dapat melihat lokasi yang ada yang Anda bagikan. Nah ini yang saya selama ini sih nyoba, kalau saya GPS saya nggak jalan ya, itu location yang di nearby itu tidak akan bisa kelihatan kecuali kalau GPS tetap aktif, internet kita aktif ya, itu pasti kelihatan ya. Tapi ada yang bilang bahwa ini dideteksi dalam bentuk IP. Oke, kalau IP kan berarti location IP-nya aja. Seperti aplikasi-aplikasi lain juga banyak yang mengeluarkan aplikasi seperti ini. Tidak perlu Facebook sebenarnya, aplikasi location IP itu udah banyak, dari dulu sudah ada. Nah, sebenarnya ini bedanya mungkin karena Facebook yang milikin, jadi takut terbuka. Tapi di Facebook sudah menjelaskan bahwa dia tidak karena semuanya sudah dienkripsi end to end, jadi masing-masing dienkripsi, jadi nggak bisa, bukan tidak bisa orang lain mengakses seenaknya dia, bukan seperti itu saudara ya. Jadi si WhatsApp juga sudah bilang kalau semuanya dienkripsi ya, tidak ada seorang dapat melihat lokasi Anda. Ini yang ketakutan yang kemarin banyak yang. Jadi mungkin ini butuh penjelasannya. Yang kelima, grup di WhatsApp tetap bersifat pribadi. Ini yang kemarin juga, wah kalau ada grup berarti kan semuanya kelihatan nih, siapa temannya siapa wah baik sekali gitu ya. Cuman ya ini semua masih dienkripsi, walaupun kedetek pun datanya di big datanya Facebook ya, tapi kalau dienkripsi, kecuali kalau ada hacker ya mungkin akan kena, mungkin aja. Tapi kan sekelas Facebook di hacker ya pernah kemarin kan kejadian dipakai pemilu mereka atau datanya disebarin gitu. Nah, itu apa ya, salah satu kegagalannya Facebook yang kemarin gitu. Cuma saya rasa Facebook juga gak akan mematikan dirinya sendiri. Masa dia gara-gara itu terus dia mau bunuh diri istilahnya, gak mau memperbaiki diri gitu ya. Saya sampai detik ini masih pakai untuk iklan semuanya. Nah, sekarang bagaimana kita menyiasatinya? Oke, ini kan masih ada jeda sampai tanggal 15 Mei ya, bukan 8 Februari, 15 Mei. Kalau berkacanya, kalau saya lebih seneng pakai dulu karena WhatsApp-nya, karena WhatsApp ini membantu saya banget untuk komunikasi. Beralih ke Signal nggak? Mungkin saya akan install Signal, yang mungkin ada relasi atau ada teman yang minta Signal, ya nggak apa-apa kita installin, apa salahnya gitu ya. Atau Telegram saya sudah pakai ya.
lalu Facebook Messenger saya juga pakai, Instagram juga saya pakai. Ya, saya di handphone saya semua pakai karena memang kerjaannya di situ. Ya, kalau saya takut, waduh saya harus hapus. Ya memang kalau saya lihat ya di aplikasi ini yang punyanya Facebook banyak ya, terutama yang aplikasi WhatsApp, yang terutama di WhatsApp yang biasa itu malah informasinya malah bintang satu semua, saudara. Ya, bintang satu semuanya ya. Jadi saya juga, wah ini orang sudah mulai mulai meninggalkan semua ya. Tapi yang justru yang di WA bisnis malah cover nggak ada masalah, nggak ada bintang satu, ada satu sih dua gitu aja ya. Cuman padahal ini sebenarnya keperuntungannya lebih ke bisnis. Makanya itu mungkin ayo kita belajar bersama permasalahan-permasalahan seperti ini, dan masih ada waktu, mau main tinggal apa enggak ya itu urusan saudara-saudara. Cuman mungkin saya berharap sih bisa meluruskan semuanya, santai saja, ya, nggak ada yang ribet, nggak ada yang itu. Inskripsinya juga, saya masih percaya lah sama Facebook ya, ada inskripsi di backend-nya mereka, sehingga kita masih aman ya. Cuman lihat perkembangannya nanti pada saat setelah perjalanan 8 Februari sampai 15 Mei, apakah ada keterangan yang dimiliki oleh pihak Facebook dan WhatsApp untuk ketemu sama Medcominfo. Kita lihat perkembangannya ya. Tapi saya sih mengajak semuanya ayo berpikir positif. Ya kalau berpikirnya negatif, semuanya ketakutan yang ada. Berpikirlah positif ya, semuanya akan baik-baik aja. Data kita yang ditakutin apa sih? Oh, data bank apa? Bank juga punya punya inskripsi sendiri. Jadi ya apa ya? Ya terserah lah ya. Cuman kalau saya sih saya nggak pernah main-main yang aneh-aneh gitu ya. Ya pokoknya jalanlah seperti standar yang ada sekarang. Ya jadi nggak ada yang takut, nggak ada yang perlu ditakuti ya, saudara. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Ya, jadi silakan pilih aplikasi yang dipakai. Mau dipakai semuanya di handphone saudara juga nggak ada masalah. Yang penting komunikasi lebih hemat, saudara. Kalau coba telepon terus kan ya repot. Kalau teleponnya pakai WhatsApp atau pakai Signal atau pakai Facebook Messenger atau pakai Instagram, ya kan lebih murah. Bisa ngoceh dedet gitu ya, tanpa mikir harus beli lagi kartu sesama provider supaya dapat gratisan. Enggak, saya sangat terbantu dengan aplikasi sosial media, eh, dan saya meninggalkan ketakutan-ketakutan yang ada karena menurut saya data saya masih saya percayai masih baik. Ya. Bukan nggak punya data pribadi, tapi saya punya data pribadi, tapi memproteknya saya yakin aplikasi-aplikasi yang ada itu memiliki enkripsi sendiri dan memiliki kemampuan untuk menjaga usernya. Kalau dia nggak bisa menjaga usernya, pasti habis. Ya, mungkin sekarang mungkin bintang 5 di Google Play mungkin bisa jadi langsung seminggu sudah tinggal dan bintang 1 atau hanya untuk rank 1 bukan 5 lagi. Ya, saya rasa Facebook, WhatsApp juga tidak mau hal itu terjadi, dan ini memang masalah penjelasan aja ya. Oke, sementara gitu dulu informasi dari saya. Mari tetap kita positive thinking, kita berjalan sesuai itu, tak usah takut. Ya. Terima kasih, salam sehat, salam super selalu, sampai jumpa lagi.